Oke teman-teman, kita lanjutkan video pembahasan kita untuk Microsoft Access, yaitu yang temanya adalah aplikasi penjualan kasir. Oke, kali ini akan saya lanjutkan untuk pembuatan formnya, dimana di video sebelumnya saya jelaskan mengenai apa sih fungsi daripada form itu ya. Udah saya jelaskan semuanya mengenai fungsinya. Sekarang akan saya jelaskan satu aja. Jadi saya akan jelaskan mengenai pembuatan form dengan cara ini ya. Ini saya sebut dengan auto. Jadi bagaimanakah cara membuat form? Langkah-langkahnya mulai awal sampai selesai melalui fasilitas yang satu ini yang saya sebut dengan auto form, atau di sini tertuliskan form. Oke. Sebagai kasus contoh, saya akan membuat tampilan, saya akan membuat form yang fungsinya untuk melakukan pengolahan data kasir. Jadi sekali lagi, saya akan membuat sebuah form yang berfungsi untuk melakukan pengolahan data kasir menggunakan fasilitas form ini atau auto form. Ya, caranya untuk membuat form dengan cara auto, langkah-langkahnya, stepnya ada seperti ini. Pertama, Anda cari dulu sumber datanya mana. Berhubung saya akan membuat form yang berfungsi untuk melakukan pengolahan data kasir, maka tabel kasir saya klik. Karena bagaimanapun juga form itu nanti Anda mau melakukan pengolahan data ya, menambah, menghapus, merubah datanya, di mana semua itu bersumbernya kepada tempat penyimpanannya, yaitu TB kasir. Jadi langkah-langkahnya untuk membuat form ini adalah saya klik TB kasir, lalu saya klik menu form. Oke ya, saya klik sekarang. Nah, langsung jadi sebuah form, terlepas masalah kita pas atau tidak, kita cocok atau enggak, bagus atau belum ya. Jadi setiap orang bisa beranggapan berbeda. Yang jelas fasilitas pembuatan form yang satu itu tadi ya, auto tadi itu, sekali klik maka akan langsung jadi formnya. Nah gitu ya teman-teman ya, udah paham sekarang ya. Jadi sekali klik langsung jadi formnya. Dan apabila Anda merasa sudah pas ya sudah. Kalau merasa belum pas, kurang cocok, layoutnya nggak sesuai, ya silakan kita modifikasi lebih lanjut supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita perlu memodifikasi karena bagaimanapun juga form ini berhasil tercipta karena akses gitu ya. Jadi tahu-tahu langsung ada kan, kita tinggal klik aja langsung jadi seperti ini. Ya kayaknya memang kita perlu memodifikasi form ini supaya secara layout, secara penataan lebih bagus. Oke ya. Nah, sekarang sebelum masalah penataan saya jelaskan dulu nih, ada sesuatu yang perlu saya jelaskan. Saya tutup dulu ya properti sheet-nya, saya tidak butuh ini. Sekali lagi, di form ini memang saya butuh melakukan modifikasi, tapi nanti ya, nanti. Anda lihat dulu. Saya kan tadi membuat form kasir. Tapi kenapa di bawah ada ini? Kalau saya buka tabel kasir, Anda lihat sini. Tidak ada kan data penjualannya. Tadi kan data penjualannya, Anda lihat di sini ya. Ini kan kalau kita analisa, data yang di bawah ini, kalau kita analisa Anda lihat di sini. Ini adalah penjualan yang dilakukan oleh kasir yang bersangkutan. Contoh, Sri Rubianti. Sri Rubianti ini telah melakukan 3 kali penjualan. Dia telah mengeluarkan 3 nota. Terbukti dengan adanya ini. Gitu ya. Dan apabila saya lihat kasir berikutnya, kita lihat ya, pakai yang namanya di sini ya, di bawah ini ada namanya navigation button atau tombol navigasi. Pada setiap form yang kita buat, secara default akan ada tombol navigasi ya. Kita lihat untuk data berikutnya, pakai tombol yang ini. Jadi ada tulisan ya, next record dan seterusnya. Jadi ini ada juga last ya, rekod terakhir, ini rekod berikutnya, ini rekod sebelumnya, dan ini adalah rekod pertama. Ya, oke. Sekarang Anda lihat, saya lihat rekod berikutnya. Maria Rumanian ini data penjualannya kosong, yang artinya bahwa Maria Rumanian belum pernah sekalipun melakukan transaksi penjualan. Itu loh teman-teman ya. Itu artinya. Saya lihat lagi yang satunya. Dah ya, Agus Sihotang telah melakukan sekali penjualan dengan nota 04 ya, J00004 tanggal 19 Mei 2005 bla 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 dan seterusnya. Jadi itu adalah data penjualan yang
pernah dilakukan oleh kasir yang bersangkutan. Nah, padahal ketika saya buka tabel kasir kan tidak ada data penjualannya. Teman-teman jangan salah. Di sini data penjualan yang muncul itu bertindak sebagai subform. Di form utamanya tidak ada data penjualan. Di form utamanya, Anda lihat di atasnya ini, di form utamanya yang ada adalah kode kasir, nama, alamat sampai foto gitu ya. Dan di subformnya istilahnya form anak gitu ya, form anak. Jadi di subformnya ini baru muncul data penjualan yang dilakukan oleh kasir. Jadi munculnya bukan di form utama. Sama halnya dengan isi dari tabel kasir, Anda lihat ada data penjualan, tidak ada. Di sini adanya kode sampai foto, walaupun fotonya nggak tampak. Nah, akan tetapi Anda lihat, ini ada tanda plus di sebelah kirinya kode. Kalau tanda plusnya saya klik, Anda lihat ya, yang punyanya ini aja, Sri Rubianti. Saya klik tanda plusnya, ternyata muncul di situ ternyata. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi munculnya subform yang berisi, sekali lagi, munculnya subform yang berisi data penjualan itu akibat dari ya, di dalam TB kasir adanya ini, gitu ya. Apa namanya ini? Itu namanya adalah subdatasheet. Ya, itu namanya adalah subdatasheet. Apabila tidak ada subdatasheet, maka tidak akan muncul ini, jelas. Oke, kita buktikan ya. Form ini saya tutup dulu. Form ini saya tutup dulu, tidak usah disimpan. Ya, sekarang di TB kasir ini, di TB kasir ini subdatasheetnya akan saya buang. Ya, di TB kasir ini subdatasheetnya akan saya buang. Bagaimana cara membuang subdatasheet ini? Apakah tidak bahaya? Tidak apa-apa. Nanti bisa kita kembalikan. Yang penting kita tahu ini apa, gitu ya. Ini adalah data penjualan kasir. Diambil dari mana ya data ini ya? Dari TB penjualan. Oke. Sekarang bagaimanakah cara membuang subdatasheet di dalam sebuah tabel? Kita perlu menunya, dan menunya memang bukan menu yang sering dipakai, bukan menu yang populer. Jadi tidak ada di sini. Nah, terus gimana memasukkan menunya itu? Cara menambahkan menu. Cara menambahkan menu. Nanti menunya saya taruh di atas ini aja ya. Jadi di Quick Access Toolbar sini aja ya. Oke, cara menambahkan menu yang saya inginkan yaitu subdatasheet melalui ini. Anda klik menu file, sekali lagi, klik menu file, kemudian option. Nah, di dalam sini ada dua cara memasukkan menu baru. Bisa masuk ke dalam customize ribbon. Jadi masuk ke sini, ya di sini ya. Kita bikin grup baru, kita bikin menu sendiri, grup menu sendiri, silahkan, tidak apa-apa. Tapi saran saya ya biar cepat aja lah. Saya taruh di atas sini, di pojok kiri atas. Itu namanya adalah Quick Access Toolbar, ya. Jadi saya pilih ini aja lah biar cepat. Lalu choose commands from, saya pilih di sini adalah all commands supaya tampil semua perintah. Jadi nggak cuma perintah yang sering dipakai, ya, tapi semua perintah. Lalu saya cari di sini namanya subdatasheet. Ini urut abjad ya, ini urut abjad sekali lagi. Cari subdatasheet. Ini dia. Sudah ketemu ya. Lalu saya masukkan pakai add, nanti akan muncul di sini. Setelah saya klik subdatasheet, lalu saya add, muncul di sini, lalu saya oke. Terlepas ini mau ditaruh di bawah, di atas, terserah ya, bebas mau di mana. Ini saya oke. Ya, sudah muncul di sini. Dah. Sekarang setelah menunya ada, saya akan membuang subdatasheet yang ada di tabel ini. Jadi saya akan membuang subdatasheet yang ada dalam sebuah tabel ini. Tabelnya harus dibuka seperti ini, jangan begini, tidak bisa gitu ya. Jadi Anda mau ngapain? Saya mau membuang subdatasheet yang ada di TB kasir tadi loh. Maka TB kasirnya dibuka dulu. TB kasir dibuka, lalu saya klik ini, saya pilih remove. Sudah selesai. Coba kita tutup, tidak ada ya subdatasheetnya. Saya tutup, saya simpan. Coba sekarang akan saya buat form lagi dari TB kasir seperti yang tadi persis ya. Saya klik TB kasir, kita akan buat form lagi, create kemudian form pakai auto ini. Nah, kalau Anda perhatikan di sini sudah tidak ada lagi tampilan data penjualan yang masuk ke dalam subform.
Jadi itulah perbedaannya. Kenapa muncul data penjualan di dalam subform itu? Karena adanya subdatasheet. Oke teman-teman paham ya? Oke. Sekarang akan saya kembalikan aja. Saya ingin membuat pengolahan data kasir ini nanti ada data penjualannya di bawah. Seperti yang tadi sebelumnya. Saya pengen yang itu. Oke, saya tutup. Tidak usah disimpan dulu. Sekarang perhatikan, kasir saya buka. Nah, bagaimanakah cara mengembalikan tadi itu? Apa yang sudah kita lakukan sudah disimpan, tidak bisa dibatalkan. Jadi di akses ini tidak ada pembatalan atau undo. Tapi kita bisa memasukkan lagi apa yang tadi telah kita hapus, gitu ya. Contoh nih, tadi kan kita menghapus subdatasheet di TB kasir ini. Dibatalkan, di undo, tidak bisa, maaf. Tapi kita bisa masukkan kembali. Apa subdatasheetnya itu? Kasir kan yang melakukan penjualan. Jadi kalau sampai di dalam TB kasir ada subdatasheet, maka pasti itu adalah data penjualan. Atau gini aja lah, seharusnya kan kita hafal dengan relasi yang kita buat. Coba saya tampilkan dulu ya, database tools, kemudian relationship. Yang Anda lihat di sini gambarnya. Jadi ini bukan sekedar gambar, bukan sekedar relasi. Dari sini kita bisa tahu jalan ceritanya aplikasi kita gitu loh. Sekarang Anda lihat, tadi yang saya buka adalah TB kasir. Maka kalau sampai ada subdatasheet di dalam TB kasir, jelas itu isinya adalah tabel ini. Gitu loh ya. Anda lihat hubungannya ke sini. Ya, seperti itu. Oke, saya close. Jadi bagaimanakah sekarang saya supaya bisa menambahkan subdatasheet yang diambil dari TB penjualan? Ya, caranya Anda lihat, dibuka dulu ya TB kasirnya, lalu Anda klik yang menu tadi itu, subdatasheet di atas pojok ini, Anda pilih subdatasheet. Ya, saya klik ini, saya klik ini. Nah, muncul. Anda ingin menambahkan subdatasheet ke TB kasir ini, di mana subdatasheetnya diambil dari mana? Dari TB penjualan, gitu ya. Anda lihat di sini. Kemudian link child fields sama link master fields ini adalah relasinya. Jadi kalau link master field, oke, ini merujuk kepada TB kasir yang Anda buka itu. Kalau link child fields merujuk kepada TB penjualan yang Anda klik. Jadi antara kedua tabel ini harus berelasi berdasarkan field apa, gitu ya. Contoh nih, coba saya pilih TB detail, tidak nyambung dia. Karena antara TB kasir dengan TB penjualan tidak terhubung secara langsung. Anda bisa lihat, tidak bisa. Anda paksakan tidak bisa, tidak ada feel yang sama, gitu ya. Anda paksakan tidak bisa. Makanya saya bilang tadi, kalau di dalam TB kasir ini, maka subdatasheet yang muncul itu apa? Ya data penjualan, karena data penjualan dilakukan oleh kasir. Terbukti ketika kita klik TB penjualan, secara otomatis kita ditunjukkan field yang sama dari kedua tabel tersebut. Link child fields ini adalah field dari TB penjualan dan link master fields adalah field dari TB kasir yang saya buka. Pastikan dua-duanya merujuk kepada field yang sama karena untuk merelasikan. Kalau masih belum sama misalkan bisa Anda klik, Anda tentukan, Anda pilih. Dari dua tabel itu dihubungkan berdasarkan field apa. Oke ya. Setelah muncul ini sama lalu saya oke. Udah selesai. Muncullah subdatasheet di TB kasir. Gitu ya teman-teman, pembahasan masalah subdatasheet kita. Ya, pembahasan semuanya keputus karena adanya subdatasheet. Oke, saya tutup sekarang. Saya simpan. Saya ulangi lagi. Sekarang saya akan membuat form kasir dari fasilitas yang tadi itu ya, yang auto tadi itu. Oke, perhatikan saya ulangi caranya. Saya klik TB kasirnya, lalu di menu create saya klik, di sini ada form. Saya klik menu forms ini dan langsung jadi, selesai. Oke. Nah, berikutnya kita dan nggak usah debat masalah subdatasheet lagi. Masalah subform. Ini di sini namanya subform ya. Jadi ini namanya adalah subform. Subform ini perhatikan. Subform ini muncul karena di dalam TB kasir ada subdatasheetnya. Begitu loh ya, pembahasannya begitu.
Jadi jangan salah kaprah, jangan terbalik. Oke, dah ini saya sembunyikan dulu. Nah, lalu bagaimanakah selanjutnya? Oke ya. Saya akan memodifikasi. Saya akan memodifikasi form yang saya buat ini. Kan saya modifikasi bagaimanakah supaya lebih bagus secara tampilan. Oke, Anda perhatikan ya. Di sini kalau kita lihat di dalam form itu ada 3 jenis tampilan. Ada form view, ada layout view, dan ada design view. Setelah kita klik fasilitas form ini tadi, secara otomatis formnya jadi, tapi kita ditunjukkan pada tampilan layout view, di mana tampilan layout view ini setengah-setengah. Kalau form view ya, kalau form view saya tunjukkan, saya klik tampilan pure data, tampilan bagaimanakah desainnya ini jadinya. Jadi tampilan yang pure data, murni data. Kita tidak bisa merubah, mengatur tata letak, merubah posisinya, tidak bisa. Besarnya, lebarnya tidak bisa. Pure murni di sini sekarang jalan pengolahan, ya tampil datanya aja. Itu kalau form view. Kalau design view kebalikannya. Kalau design view, saya tunjukkan, saya klik. Di sini murni sebuah tampilan untuk kita mendesain, untuk kita memodifikasi form yang kita buat. Tidak ada data yang tampil. Jadi hanya komponen-komponennya, kontrol-kontrolnya, bagaimana kita melayout, ngatur tata letaknya, seperti itu, ya. Lalu kalau yang tengah ini ya, layout view setengah-setengah. Ini nggak perempuan. Jadi kalau layout view itu tampilannya adalah tampilan data, tapi dimungkinkan kepada kita untuk sedikit melayout ya, mungkin tidak secara bebas ya. Jadi kita bisa melayout di sini. Ya, contoh aja lihat. Nah, kita bisa melayout ini gitu loh. Jadi itulah jenis tampilan layout view ya. Lalu bagaimana enaknya? Ya kalau saya pribadi, kalau kita mau mendesain form, memodifikasi, mengatur tata letak, lebih baik kita berada di tampilan design view. Kalau saya seperti itu. Pure murni ya. Jadi di sini murni kita mendesain. Dan kalau kita ingin menampilkan hasil desain kita, seperti apa sih tampilannya? Menjalankan katakanlah, maka saya menggunakan form view. Jadi saya menggunakan 2 jenis tampilan setelah finish loh ya, setelah selesai. Ya, saya akan menggunakan design view untuk mengatur, membuat, melayout, memodifikasi, saya pakai ini. Dan untuk menampilkan hasilnya saya akan menggunakan form view setelah finish. Tapi kalau dalam prosesnya Anda mau pakai ini silahkan. Setelah selesai pakai ini. Kalau saya menggunakan 2 tampilan ini biasanya. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, kalau sudah, sekarang saya akan desain form ini menggunakan design view. Oke, saya akan atur segala sesuatunya di sini. Perlu Anda ketahui, di sini ada menu arrange, ada menu format yang mungkin bisa Anda gunakan. Mungkin akan mempermudah bagaimanakah Anda memodifikasi sebuah form. Yang pertama Anda lihat ada arrange, di sini ada control padding. Gini, perlu saya sampaikan bahwasanya Anda lihat. Form yang saya buat melalui fasilitas auto ini akan menghasilkan sebuah kontrol atau komponen yang terikat menjadi satu atau ngegroup ya. Nah itu punya kelebihan dan kekurangan. Nggak kemudian selalu itu negatif, enggak. Wah nggak enak ternyata. Gak bisa ditata sesuai keinginan kita. Loh enggak gitu juga gitu loh. Ini punya fungsi juga. Contohnya seperti ini ya. Intinya begini. Form yang kita buat dengan fasilitas auto maka akan menghasilkan tampilan desain seperti ini gitu ya. Tampilan kontrol-kontrolnya terikat jadi satu atau ngegroup, istilahnya seperti itu. Nah, Anda lihat keuntungannya kalau dia ngegroup. Nah, ya, saya klik di sini. Anda lihat di sini, saya klik di sini, kan kena semua nih. Keselect semua ya. Jadi semua komponen di dalam section detail ya, maaf, di dalam section detail. Lah yang atas nggak perlu lah, di sini aja. Di dalam section detail semua kontrolnya terselect. Saya masuk ke menu arrange. Ini ada control padding kan. Saya buat narrow. Jadi enak kan. Bayangkan kita lakukan itu secara manual. Lama pasti gitu ya.
Jadi ada fungsi masing-masing ya. Di sini ada positifnya juga gitu loh. Negatifnya apa? Ya kita nggak bisa tata sesuai keinginan kita. Foto kasir tak taruh kanan, nggak bisa kalau itu gitu ya. Paling tidak ada fungsi positifnya adalah seperti ini contohnya. Saya buat wide seperti ini jadinya. Enggak wis, nan aja, mepet, mepet, narrow misalkan. Jadi agak ada jaraknya seperti ini. Oke ya, paham ya? Nah kalau sudah, berikutnya seperti ini. Ini sudah saya rasa cukup ya. Berikutnya adalah apa yang akan saya lakukan, yaitu saya akan memindah komponen-komponen secara bebas. Saya akan memindah kontrol-kontrol ini secara bebas. Maka hal itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena semua kontrolnya terikat jadi satu. Lalu gimana? Supaya saya bisa memindah kontrol secara bebas sesuai kemauan saya, maka Anda silakan kontrol A supaya semua keselect. Tidak hanya pada section detail. Kalau begini maka yang keselect terpilih cuma section detail. Akan saya kontrol A sehingga semua keselect. Lalu saya lanjutkan dengan masuk menu arrange. Lalu saya pilih remove layout. Hal ini akan mengakibatkan semua kontrol yang terikat akan terpisah. Ya, terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Nah gitu ya. Jadi jomblo lagi. Gitu ceritanya. Oke, jadi saya pilih remove layout. Saya klik. 1, 2, 3. Dengan demikian maka komponen ini tidak sering terikat. Jadi kalau Anda besarkan, Anda rubah ukurannya, Anda geser, tidak akan berpengaruh terhadap kontrol-kontrol yang lainnya. Contoh ini subformnya ini ya. Subformnya Anda lihat ini. Anda lihat saya rubah, saya arahkan mouse pointer ke bawah, lalu saya ginikan, tidak berakibat kepada kontrol yang lainnya ya. Contoh seperti itu. Jadi sekarang sudah berdiri bebas. Tapi Anda lihat ada tapi loh Mas Yan. Ketika saya klik di sini, loh, yang ini kok kesilek juga ya. Artinya gimana ini? Anda lihat. Kalau saya memindah, Anda lihat ya, foto aja dah, foto aja. Ya berlaku juga yang lainnya sama. Ini saya klik gini. Ini kalau saya pindah gini, loh ikut dia ternyata. Iya itu sak paket. Loh katanya tadi udah berdiri bebas, terpisah. Gitu loh maksud saya. Anda lihat menu desain. Oke. Kalau Anda di menu desain ini kontrol, Anda memasukkan label, ya label tok, enggak apa-apa. Label ya label tok, label aja. Tapi Anda lihat apabila Anda memasukkan sebuah text box, Anda lihat ya, text box tak masukkan. Itu satu paket sama labelnya, namanya label. Satu paket. Jadi gitu ya, terlepas masalah, ini boleh dihapus, boleh, tak delete gitu bisa, enggak apa-apa. Tapi yang jelas di awal ketika kita menambahkan sebuah text box, maka itu udah satu paket beserta labelnya. Dan itu terbukti di setiap komponen yang ada di sini. Jadi Anda harus bedakan bahwa ini adalah labelnya, judulnya yang saya pilih ini ya, dan yang kanan ini adalah tempat datanya. Nanti muncul di sini namanya siapa, muncul alamatnya di mana, muncul fotonya bagaimana. Kalau yang sebelah kiri ini label bebas. Anda mau kasih judul apa terserah, Anda mau kasih nama apa terserah. Tapi yang dengan text box, ini text box, ini text box ya. Kok tahu text box dari mana? Ini bukan ilmu nujum ya. bukan penerawangan. Anda lihat di property sheet. Ingat bahwa di dalam form ini section-section maupun komponen-komponen semua punya properti masing-masing yang bisa kita rubah nilainya. Kita tampilkan aja property sheet-nya di menu design, ada property sheet. Saya klik aja di sini. Nah, Anda lihat di situ. Ini apa ya? Ini loh dia bilang apa? Text box. Ini apa ya? Itu label. Dia udah bilang gitu ya. Ini itu juga label. Yang ini, oh itu attachment nih. Attachment itu mana ya? Kalau label saya tahu ini. Text box saya tahu dari sini. Asal usulnya nih, apabila kita ingin membuat form dari pakai desain dari nol, membangun dari nol, bangun sendiri, maka kita tahu komponennya. Ini tadi kan kita buat pakai auto, otomatis langsung jadi. Ya ternyata begini jadinya. Tapi saya ingin tahu komponennya apa saja kan gitu ya. Kita tidak tahu tadi, tahu-tahu jadi gini.
Kita tidak tahu asal-usulnya dari komponen mana. Maka coba kita lihat. Kalau ini attachment itu isinya foto ya, foto. Mana attachment itu ini kalau attachment, gitu ya. Sebenarnya dari situ. Sebenarnya dari sini gitu loh ya. Kalau kita membuat formnya, kita bangun dari nol, kita bangun manual. Lalu yang bawah ini apa? Itu adalah sub form or sub report. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Mana komponennya itu? Komponennya adalah ini, sub form or sub report, seperti itu. Ya, teman-teman paham ya? Nah, oke. Setelah itu kemudian akan saya atur, saya layout di sini sebagus mungkin ya. Anda lihat ini section detail. Ini kan form pengolahan data kasir. Saya rasa nggak perlu lah tulisan kasir itu. Lah mesti pastikan ini kan form kasir. Nggak mungkin itu adalah kode pesawat, kan nggak mungkin gitu ya. Ini nama, tak ganti misalkan nama lengkap. Jadi Anda boleh merubah label, tapi hati-hati kalau mau merubah yang di sebelah kanan ini. Hati-hati. Oke, ini alamat. Kemudian ini kota, asal usulnya dari mana gitu ya. Foto kelamin, foto kelamin, maaf, jenis kelamin. Sorry. Ini serius kepleset ini. Jenis kelamin sama foto kasir gitu ya. Nah, sudah jadi ya sini. Ini bisa Anda rubah ukurannya. Sekarang setiap komponen atau kontrol sudah tidak terikat lagi. Jadi kalau saya mau merubah ukuran yang ini, maka hanya dia yang berubah. Yang ini dan lainnya tidak akan berubah. Contoh Anda lihat, saya klik, saya rubah, yang lain nggak berubah. Dan itu malah merepotkan saya. Sebentar, saya batalkan dulu baru ya. Ctrl Z. Nah, yang terakhir bisa. Nah sekarang saya pengen ukurannya ini saya rubah tapi sama gitu loh. Gitu loh. Kan tadi sudah kita lepas ikatannya masalahnya. Pakai ini tadi kan, remove layout. Gini caranya. Anda blok aja ini. Ya, Anda lihat ya. Yang saya blok kan ini ya. Jadi saya blok di sini. Lalu Anda lihat, saya kecilkan. Maka ngikut dia. Gitu loh jadinya. Ya, teman-teman paham ya? Jadi ngikut dia. Gitu caranya. Dah. Sekarang saya pengen gini. Ini dikasih warna hitam semuanya misalkan. Ini warna kok bukan hitam sih kayaknya. Ya sudahlah, tak blok semuanya. Saya masuk ke menu home, saya warna hitam. Sudah hitam gitu ya. Hitam semuanya. Kalau ini foto. Nah, ini tak taruh kanan. Ini beda cerita kalau yang ini. Ini beda sendiri deh pasti. Saya buat gini tak pindah ke kanan dulu lah biar nggak ganggu. Nah, gini ya. Nanti di situ letaknya dia. Lalu ini saya cetak tebal. Nah, contoh seperti itu. Terus gini, itu kan tidak ada titik duanya toh, nggak ada. Waduh, ya apa ini? Saya pengen ada titik dua. Kode titik dua, apa kodenya? Nama lengkap titik dua, siapa namanya? Caranya hati-hati. Ya, caranya hati-hati. Biar lebih cepat begini caranya. Perhatikan. Saya blok yang ini. Jadi yang keblok kan ini aja. Ini saya geser ke sini. Karena ini untuk menempatkan titik dua, gitu loh ya. Kemudian untuk naruh titik dua, tidak bisa digabung, tidak bisa. Anda taruh sini, spasi titik dua, tidak bisa lurus nanti, gitu ya. Saya akan menambahkan sebuah label untuk saya isi dengan titik dua. Nah, triknya, daripada Anda nambahkan pakai ini, nanti fontnya belum tentu sama dengan fontnya ini, ukurannya belum tentu sama. Perhatikan, ini saya copy. Salah satu label akan saya copy. Ini boleh nggak apa-apa. Pokoknya salah satu label saya copy. Ctrl C, Ctrl V. Selesai ya. Kita ulangi lagi. Di sini saya klik Ctrl C, Ctrl V. Keluar sudah. Loh, kok ada tanda serunya apa? Nggak apa-apa. Ini Anda klik aja. Anda lihat apa notifnya. Bilangnya apa keterangannya. Nah, ini ada label asing gitu. Istilahnya seperti itu. Anda ignore error nggak apa-apa. Tapi tidak selalu ya. Tanda seru ini adalah sebuah kondisi, sebuah informasi yang harus Anda baca. Kalau cuman seperti ini aja enggak apa-apa, abaikan aja. Kan tadi kan label baru kita dapatkan dari hasil ngopi gitu loh. Ignore aja enggak apa-apa kalau seperti ini. Sekarang Anda lihat saya kasih titik 2. Tak ganti langsung, Anda lihat gantinya langsung di sini di label titik 2. Sudah.
Terus ini disesuaikan lah, bisa lebarnya saya sesuaikan. Mungkin mau taruh di rata tengah silahkan. Ya, rata tengah silahkan, boleh, nggak apa-apa. Atau mungkin di menu home pakai ini. Kalau sudah, ya kalau sudah tak kecilkan lagi. Enggak, gini aja. Kalau sudah Anda lihat, ini kan juga ada yang kurang lebar, nama lengkap. Anda lihat, tak blok ini dulu supaya dia tidak kepotong dulu. Sudah, lalu ini saya taruh di sini. Tapi saya perbanyak no, iya kan? Kan cuma satu itu. Ctrl C, Ctrl V. Oke, Ctrl V lagi, Ctrl V, Ctrl V. Pas ya. Pas. Saya ignore semuanya itu. Sudah, sekarang kalau Anda lihat sudah pas semuanya, tapi bagaimanakah meletakkannya? Anda lihat, ini saya jamin sudah rata kiri antar tiap itu ya. Itu kehebatannya Ctrl C. Mengcopy. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Anda lihat, bayangkan kalau Anda harus masukkan manual dari sini. Lama pasti gitu ya. Ini udah rata kiri, kurang ke kiri kah? Gak apa-apa. Anda blok aja, dipindah bareng-bareng. Kan enak di sini. Gitu ya. Ini sama. Anda lihat. Kalau ini tadi mindahnya tak geser kan ya, tak geser. Kalau yang ini, Anda lihat, jangan digeser. Jadi triknya ada loh. Ini aja, jadi seakan-akan kayak ditambah lebarnya. Anda lihat loh, kan tetap lurus. Kalau Anda geser gak lurus nanti. Nah begini jadinya. Nah sekarang Anda lihat, perhatikan, 3 komponen, 3 kontrol saya blok. Saya masuk menu arrange, kemudian align top. Anda lihat apa yang terjadi? Lurus secara otomatis, gitu ya. Sama, ini juga satu persatu. Iya, nggak mungkin rombongan satu kampung. Nanti lah semua jadi satu tempat tumpuk nanti, jadi tidak bisa. Nah gini, ini mempercepat, jadi trik ya, trik mempercepat kita untuk mendesain, untuk modifikasi sebuah form. Itu caranya gitu loh. Sudah jadi di sini, ya. Jadi gitu. Nah sekarang ini saya naikkan ke atas, seperti ini. Mungkin naikkannya kita lihat kalau tadi di awal dia sudah lurus ya. Kalau sudah lurus ya, menaikkannya jangan begini, menaikkannya nggak lurus nanti. Kalau sudah lurus loh ya, mending begini caranya. Nah, tapi kayaknya belum nggak lurus ya karena sudah saya rubah barusan tadi ya. Ya sudah, ini aja diginikan. Anda lihat, ini ya. Tidak selamanya merubah itu harus merubah posisi harus gini, enggak selamanya gitu loh. Anda lihat di sini, kan sama dengan merubah posisinya dengan begitu. Oke ya. Sekarang saya blok semuanya itu, saya agak rapikan lagi di sini, selesai. Sekarang bagaimanakah dengan fotonya? Anda lihat fotonya. Ini judulnya saya tengahkan. Kemudian saya kecilkan itunya. Saya taruh sini. Cukup kan? Ya kan? Ini untuk menampilkan foto, saya tambah, saya taruh bawahnya. Ini kan harusnya lu geser, iya, nah gitu cara memindahnya. Tak kontrol Z dulu ya, saya batalkan, saya undo. Untuk memindah posisi ini, Anda lihat, ini kan sak paket ya masalahnya. Anda geser ininya, jadi ini ada kayak penanda kotak ya, di sebelah di pojok kiri atas. Ini Anda klik, Anda geser, gitu loh. Jadi begitu caranya, gitu ya. Untuk masalah lebarnya biar sama. Anda lihat nih caranya biar cepat. Range, line, left. Nah, ukurannya sekarang, kalau line penataannya rata kiri, rata atas gitu ya. Atasnya sama, kirinya sama. Sekarang ukurannya, saya pakai size. To width antara dua kontrol itu ukurannya akan menyesuaikan dengan yang paling lebar, gitu ceritanya. Jadi nanti untuk frame foto akan dilebarkan sama dengan tulisan foto kasir. Gini, selesai ya. Kalau sudah, kita sesuaikan areanya ini, jangan dibiarkan seperti ini pengaruh. Ini seperti halnya ini contohnya, yang bawah ini. Ya, ini kita naikkan, memang nggak segitu kok. Ini kita naikkan, jadi istilahnya dipaskan gitu ya, seberapa pasnya segini. Yang ini juga sama, segini aja cukup sesuai dengan itu. Loh kok enggak mau, kenapa ini? Loh enggak mau. Oh ternyata Anda harus tahu, kecengkal, istilah orang Jawa kecengkal. Di sini loh, ini kan judul di form header itu kan lebar sean. Jadi ketika ini saya area formnya saya persempit, enggak mau dia. Coba saya geser dulu ya, Anda lihat.
Ini loh, ini buat segini lah. Jadi karena kena itu dia tadi. Nah sekarang saya rubah ukurannya, saya persempit ya. Jadi seperti ini. Selesai, lebih bagus kan? Ya, saya rasa untuk section detail cukup lah. Sekarang untuk section form header, Anda lihat ini saya rubah tingginya. Ini labelnya saya ganti, labelnya itu ya, form kasir atau katakanlah pengolahan data kasir. Pengolahan data kasir. Boleh ya, pengolahan data kasir. Atau mungkin saya buat judulnya 2 baris. Nah, gimana ini? Pengolahan data kasir, tak ganti namanya menjadi gini, perhatikan. Form kasir. Udah, paham? Tak copy. Copy aja, lagi-lagi lebih enak itu daripada Anda membuat dari awal. Nah, ini ya. Ini fungsi formnya untuk apa? Gitu ya, fungsi formnya. Pengolahan data kasir. Anda lihat, ini akan saya tata dulu. Untuk section form header saya minta backgroundnya dirubah. Anda lihat bisa merubah warna background loh. Anda klik aja ini sectionnya. Di sini ada, di menu home itu ada ini. Nah, Anda bisa rubah. Itu juga berlaku di section detail tadi, tapi jangan. Section detail saya sengaja pengen putih. Jadi ingat, penggunaan warna ditata sebaik mungkin supaya bisa memperindah, bukan malah sebaliknya. Saya klik sectionnya, maaf, mungkin warna agak tuaan. Nah gitu misalkan. Sekarang untuk ini ya, 2 itu saya blok barengan, saya tebalkan, saya kasih warna kuning, gitu jadinya ya. Atau mungkin ini sectionnya lebih tebal lagi misalkan. Kalau ini hitam ya, nggak apa-apa, itu bagus kayaknya. Oke, dah. Sekarang yang ini, itu saya perkecil dong, 10, kurang gede, 11, gitu contohnya. Oke, sekarang saya paskan gini, dah. Sekarang saya pengen kasih logo. Ini ya, nggak tahu nih saya punya logo atau enggak ini. Ini akan saya kasih logo. Perhatikan itu ya. Apa itu komponen itu sebenarnya? Saya masuk ke menu design, property sheet, dia ternyata namanya adalah image ya, image. Image ini punya sebuah properti yang penting, namanya adalah size mode. Size mode ini hati-hati gitu ya. Kalau Anda pilih clip, ternyata gambarnya besar, nanti nggak sesuai dengan frame. Jadi untuk ini logo yang saya fungsikan sebagai logo, sebelum saya masukkan gambar logonya, maka saya ganti dengan stretch property size mode supaya nanti gambarnya, logonya menyesuaikan dengan ukuran frame yang saya buat. Framenya foto ini maksudnya ya. Saya klik ini sudah, lalu saya masukkan picture-nya apa. Untuk picture saya klik tombol titik itu ya. Jadi titik. Nah, saya cari gambarnya, ada di download. Ini ada 2. Perhatikan, ada JPEG, ada PNG. Bagaimanakah hasilnya? JPEG-nya ini background-nya warnanya putih. Kalau saya open jadinya seperti ini. Jadi background-nya ikut JPEG ya. Tapi kalau PNG bagaimana? PNG kan tanpa background ya. Ya semoga tadi gambar memang tanpa background beneran gitu loh. Karena bisa jadi itu tipu-tipu. Yang ini yang PNG. Coba kita cek aja. Semoga tanpa background beneran. Nah ternyata percuma juga. Dia ternyata juga pakai background. Cuma ekstensinya diberi nama PNG gitu. Ya udahlah, enggak apa-apa, ini aja lah. Yang kita contoh aja ya. Nah, oke, sudah. Sekarang Anda lihat ini kurang lebar berarti. Enggak proporsional, hati-hati, enggak proporsional. Saya buat segini aja. Ini kurang lebar. Oke, saya rasa segitu cukup. Sekarang saya akan meletakkan, saya akan mengatur tata letaknya ini. Sebentar, maaf, bentar. Ini saya turunkan dulu. Saya akan mengatur tata letaknya itu, judulnya itu. Sekarang Anda lihat judulnya. Ini sama ini kelebaran ya, gini aja. Kita taruh sini. Gini bisa sih, ya. Gini, kurang ke bawah juga boleh. Ini taruh sini, Anda lihat. Saya klik ini, saya align left. Besarnya tak besarkan lagi, Anda lihat 22. Terus kemudian agak saya turunkan biar nggak terlalu pisah.
Jadi begitu, agak mepet. Udah cukup saya rasa. Oke, selesai. Coba langsung saya jalankan, langsung saya tampilkan hasilnya akan seperti apa. Saya tutup dulu, saya simpan dulu ya. Saya kasih nama FRM kasir. Saya oke. Udah, kita lihat hasilnya ya. Masih belum sepenuhnya kita modifikasi loh ya. Nah, hasilnya seperti ini. Form kasir ya, pengolahan data kasir jadinya seperti itu. Kemudian apa yang kita lakukan? Oke, akan kita atur properti supaya form ini tampil lebih aduhai. Supaya form ini tampil lebih ciamik, lebih indah untuk dipandang mata. Oke, saya tampilkan lagi desain. Perhatikan, kalau dalam posisi begini, perhatikan tertutup, Anda pengen langsung mendesain, maka diklik kanan, Anda pilih design view, nggak apa-apa. Atau di double klik, kan open kan? Ya ini ya, Anda rubah tampilannya. Di menu home ada kok, di menu home dirubah tampilannya ke tampilan design view, ya seperti itu. Oke, yang pertama adalah properti gini. Tadi form ini kan tampilnya kan nempel di sini ya, nggak bisa lepas sendiri. Sehingga saya tidak tahu ukuran yang saya buat itu sebenarnya pas atau enggak, gitu loh. Percuma saya mengatur tata letaknya kalau ternyata ukurannya seperti ini, gitu loh. Ukurannya udah saya sesuaikan, tapi kok ya kayak gini, nggak enak dilihat. Nah, supaya form ini lepas sendiri, tampil sendiri, maka properti yang disetting adalah, perhatikan saya desain, tampilkan properti sheetnya, propertinya form. Jadi Anda klik form dulu. Apabila belum, maka klik dulu. Gimana caranya Anda lihat? Ini kan bukan ya. Tampilkan propertinya form dengan cara ngeklik di pojok kiri atas. Lakukan klik di pojok kiri atas sampai muncul kotak warna hitam. Nah, seperti itu. Kalau sudah maka pasti pada properti yang tampil adalah propertinya form. Jadi setiap komponen ya, section, form itu punya properti masing-masing yang berbeda. Ya, saya ulangi sekali lagi. Saya klik ke pojok sini, maka jelas itu tujuannya untuk menampilkan propertinya form. Lalu masuk ke tab other, pop up Anda ganti nilainya menjadi yes, dan modal Anda ganti nilainya menjadi yes. Bukan diketik loh ya, itu pilihan ya. Yang pertama itu kita lihat apa hasilnya satu persatu biar kita tahu ya. Pop up yes, modal yes. Saya tutup. Saran saya untuk menampilkan sebuah form, hendaknya dimulai dari kondisi form tertutup. Jangan langsung kemudian setelah didesain gini, lalu saya form view misalkan, langsung saya form view. Jangan. Kemungkinan ada beberapa properti yang Anda setting tapi tidak jalan gitu loh. Mending kalau mau mencoba, Anda tutup dulu desain Anda, disimpan, lalu jalankan dari tertutup seperti ini. Itu nanti semua properti yang Anda setting akan tampak semua, berjalan atau tidak properti Anda, ada efeknya atau tidak. Oke, saya double klik, jadinya seperti ini formnya, lepas. Ya, itu ya, jadinya formnya lepas seperti ini. Berikutnya adalah saya tidak butuh namanya ini apa ini, jelek ini. Itu namanya adalah record selector ya. Record sama, ini propertinya form juga bernama record selector. Oke, itu saya buang. Nah, pop up sama modal dengan kita ganti nilai menjadi yes, maka efeknya adalah tadi itu ya, pop up dan modal yang ada di form tadi nilainya dari 0 kita ganti menjadi yes. Efeknya adalah bahwa form ini lepas berdiri sendiri dan Anda fokus ke sini. Anda tidak bisa ngeklik di belakang ini. Anda tidak bisa lagi ngeklik area belakang. Anda fokus pada form yang ditampilkan. Jadi kalau Anda mau memfungsikan yang belakang, tutup dulu form ini. Dan itu sangat bagus sekali. Kita konsen kepada satu form yang tampil. Dalam sebuah aplikasi ini sangat tepat sekali. Oke ya. Lalu bagaimana ini? Saya kan mau mendesain form ini. Biasanya kalau mau mendesain itu kan pakai ini ada ini, desain ini. Sekarang mati. Ada cara lain, jangan khawatir. Untuk mendesain form ini Anda bisa klik kanan, di sini Anda pilih design view. Atau gini bisa lah ya, diklik kanan design view ya. Kalau klik kanan tidak kena, tidak ada di tempat lain yang kosong tidak ada komponen design view. Atau gini tutup, tidak apa-apa sudah. Klik kanan design view, sudah terserah, tidak apa-apa. Yang jelas memang itulah efeknya dari
penggantian nilai no menjadi yes pada pop-up dan modal. Oke, design view. Lalu Anda lihat, saya masih berkutat pada propertinya form. Setelah tadi properti pop-up dan modal, sekarang saya masuk ke tab format. Di sini ada record selectors, ya. Ini saya kasih nilai no. Record selectorsnya saya no, sehingga tidak muncul yang tadi itu. Oke, kita lihat hasilnya apa. Saya simpan, saya jalankan, saya double klik. Record selector sudah tidak ada. Oke, paham? Sekarang Anda lihat. Perasaan saya, kiri sama kanan tadi sudah sama lebarnya. Kenapa kok ini jaraknya tidak imbang? Lebih lebar yang kanan. Itu apa? Itu adalah scroll bars. Memang di sini scroll bar itu kan otomatis. Apabila tulisan dalam satu tampilan satu layar itu tidak tertampung semua, baru scroll bar akan muncul. Kalau tertampung semua, maka scroll bar akan sembunyi. Tapi ketika dia sembunyi, tempatnya itu tidak hilang gitu loh. Tempatnya tidak hilang masalahnya. Jadi scroll bar gini loh. Saya kan sudah setting layout form ini sebagus mungkin, semua tampak, tidak ada satupun yang nggak tampak. Sehingga jelas-jelas saya tidak butuh scroll bar gitu ya. Anda lihat, ada kata sembunyi? Tidak ada, semua udah tampak. Yang saya bahas adalah form loh ya, bukan subform. Saya tidak membahas mengenai subform. Ini loh contoh scroll bar itu. Ini di subform. Yang saya bahas form. Di form ini semua sudah tampak, saya setting bagus. Saya tidak butuh lagi yang namanya scroll bar. Maka akan saya matikan aja tempat scroll bar supaya form ini benar-benar jadinya bagus secara layout. Oke, perhatikan, saya klik kanan, saya design view, saya langsung desain ya. Property form tetap ya, propertinya form masih tetap. Kalau belum ya diklik lagi di sini. Diklik lagi di sini supaya tampil propertinya form. Setelah tadi record selectors, sekarang saya masuk ke scroll bar. Scroll bars ini saya pilih neither, artinya tidak dua-duanya. Neither, baik yang horizontal maupun vertikal saya tidak butuh. Scroll barsnya neither. Saya tutup dulu. Ingat kalau mau menjalankan form, saya jalankan. Oke, jadinya lebih bagus seperti ini. Oke ya. Sekarang properti berikutnya adalah form ini ketika saya jalankan, saya minta langsung tampil di tengah screen, tengah layar. Tampil di tengah layar. Oke, saya design view. Di sini propertinya form lagi, namanya adalah auto center. Auto center ini akan mengakibatkan form ini ketika dijalankan langsung di tengah. Oke, sekali lagi hati-hati. Kalau mau melihat hasilnya jangan kemudian ini di view. Lebih baik ditutup dulu baru di view. Supaya segala properti yang Anda tentukan terbaca dan diaplikasikan sama Access, diterapkan gitu ya. Saya tutup, kemudian saya jalankan. Posisinya di sini. Di sini lagi, tidak akan berubah dia. Dia tampilnya di area center. Gitu ya, teman-teman. Berikutnya adalah, ya lihat. Lah, sudah saya setting ukurannya pas. Kenapa ini diaktifkan kan gitu ya? Ini namanya apa ini? Ini border style namanya. Border style saya matikan aja mending. Kenapa lu? Kan udah saya setting. Layoutnya udah bagus pas di tengah. Bahkan scroll bar saya matikan supaya tampilannya bagus. Tidak tadi kan nggak imbang ya karena ada scroll bar. Sekarang sudah imbang. Lah, lalu kok bisa tak ginikan? Nah, itu repot ya. Jadi ini properti border style. Kita lihat properti border style dari form. Saya design view. Kalian lihat sudah benar ya propertinya form. Properti border stylenya sizeable. Iya ya. Kita pilih apa? Ini dipilih none nggak bagus juga. Nanti tidak ada garisnya di form itu. None. Tidak ada bordernya itu loh. Tak pilih din atau dialog aja lah. Yang jelas bukan sizeable ya. Ini aja dialog. Hasilnya seperti ini. Oke, Anda lihat. Saya tutup dulu ya. Yes. Saya jalankan. Ini sudah simetris kan, imbang kan ya, dan tidak bisa Anda rubah-rubah ukurannya, bagus di situ. Oke, Oke, saya rasa sekarang kita masuk ke properti yang terakhir dari form, ya, yaitu adanya caption. Ini jelek ya, captionnya. Saya desain, lagi-lagi masih propertinya form, tapi yang terakhir kayaknya ya. Nanti kalau ada yang properti yang lain mungkin pada video-video berikutnya aja ya. Oke, sekarang caption saya kasih di sini. Nah, ini apa ya? Captionnya adalah aplikasi
penjualan kasir, Anda bisa memberi caption ini. Ya juga untuk promosi, misalkan Anda membuat aplikasi penjualan, jadi untuk Anda pakai sendiri. Teman Anda minta, kasih aja. Tapi nanti kan ini akan kita kunci gitu loh. Terakhir nanti aplikasi ini saya kunci, sehingga kalau orang lain minta, kasih aja. Mereka tidak akan pernah bisa memodifikasi. Mereka hanya bisa menggunakan aja. Tapi kalau ada ininya kan Anda bisa promosi. Anda lihat aplikasi penjualan kasir, tak kasih ginian. Software by, nah siapa nama Anda? Masukkan di situ gitu loh. Atau mungkin nomor HP Anda, Tungslup IT. Nah itu. Anda lihat jadinya seperti ini. Ya, Anda lihat promosi gratis kan. Jadi kalau nantinya lah ya, ini udah jadi, Anda kunci, dikunci, tidak bisa diedit. Teman Anda minta, kasih aja. Siapapun minta, kasih aja. Ada ini di atas kok. Jadi kalau ada orang lain melihat aplikasi ini melalui teman Anda misalkan, kok bagus ya, dia akan menghubungi ini kan pasti. Kasih aja nomor HP Anda di sini, dijual. Gitu ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk pembuatan form dengan fasilitas auto, termasuk bagaimana cara memodifikasinya gitu ya. Untuk hal-hal yang lain nanti kita bahas lagi di video berikutnya, termasuk pemberian foto dan sebagainya. Oke teman-teman, silakan dicoba ya. Jadi harus dicoba, karena kalau nggak coba nggak akan pernah bisa kita. Silakan dicoba memodifikasi step by step, perlahan, harus dengan sabar. Nanti lama-lama Anda akan terbiasa. Oke ya. Selamat mencoba. Cukup saya rasa, semoga bermanfaat.